Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sadaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita masih di dalam pembahasan surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Sekadima pada 7 pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bahwa sihir itu memang ada sejak zaman dahulu kala. Kemudian kita membahas cukup panjang tentang fitnahnya orang-orang Yahudi yang dikoordinir di keluarga Banyuwangi di bulan Kolej. Saya bahas semakin mereka itu pengumuman. Jadi kita sampai pada pembahasan kemarin fitnahnya orang Yahudi yang diprovokasi oleh iblis kepada Nabi Pasera. Saya fitnah mereka petong pertemuan yang bahas menolong kelopain Nabi Sulaiman. Makanya kenapa ada kalimat wama kafara Sulaimana walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Jadi yang memuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-102 mereka mengetong bitong kurang lebih sekitar 8 sampai 10 garis tergantung Al-Qurannya. Jadi ayat 102 ini 8 sampai 10 garis, lebih dari separuh halaman. Nah, 7 pertemuan itu hanya membahas 2,5 garis saja. Jadi dari kalimat wattabaru ma tatslus syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh para setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Dan tidaklah Nabi Sulaiman kafir, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir, karena setan-setan itulah yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Nah, malam semangken kita lanjutkan kepada kalimat yang berikutnya, yaitu wama unzila alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat namanya Harut dan Marut diturunkan di negeri Babilonia. Jadi malam semangken kita akan membahas siapa itu yang dimaksud Harut dan Marut di dalam Al-Quran. Jadi semakin mereka akan banyak menceritakan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Harut dan Marut. Nah, riwayat tentang Harut dan Marut yang pertama akan diambil referensi dari seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengenal bahwa ada 4 madhab. Ada namanya Imam Abu Hanifah, terkenal dengan madhab Hanafinya. Maki tak mare urusan Banyuwangi ini kan. Ambu ada. Jadi madhab Imam Abu Hanifah
terkenal dengan madhab Hanafi. Kemudian dilanjutkan Imam Malik bin Anas dengan madhab Maliki. Dilanjutkan dengan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i terkenal dengan madhab Syafi'i, dan ditutup dengan Imam Ahmad bin Hambal yang terkenal dengan madhab Hambali. Nah, dari 4 ulama ini ada julukannya masing-masing. Jadi kalau Imam Abu Hanifah mereka terkenal dengan julukan Ahlul Ra'i, orang yang menggunakan logika yang kuat. Karena pada zaman para ulama madhab mereka mulai beredar hadis-hadis palsu. Jadi banyak orang yang memalsukan hadis untuk kepentingan pribadinya. Nah, sehingga saking banyaknya hadis yang palsu, Imam Hanafi mereka sangat hati-hati di dalam memilih hadis. Nah, Imam Hanafi wafat, Imam Maliki masih hidup, jadi belum satu umur. Nah, Imam Hanafi, Imam Maliki mereka adalah ulama pertama yang membukukan kitab hadis. Jadi kitab hadis yang paling tua itu penyusunnya, mu'alifnya adalah Imam Maliki. Nama kitabnya Al-Muwatta Ibnu Malik. Jadi mereka kitab hadis yang paling tua. Nah, kitab Muwatta Ibnu Malik ini sekitar 1000 hadis lebih. Imam Malik bin Anas ini tidak akan menulis hadis itu dalam keadaan tidak berwudu. Jadi menulis hadis, sebelum menulis Imam Malik mereka kalah wudu. Nah, Imam Malik mereka di anak ini dekat dengan mereka saya takon nulis anak. Jadi Imam Malik mereka hafal hadisnya, lengkap beserta riwayat hadisnya, lengkap beserta sanadnya. Jadi dari Imam Malik berlanjut sampai kepada Rasulullah, mereka catat kaki. Jadi hadis ini dari siapa, dari siapa, dari siapa sampai depak ke Rasulullah. Nah, ini ketika anaknya nulis, sebelum menulis mereka epakon ngalah wudhu kade. Jadi menulis kitab Muwatta Ibnu Malik itu dalam keadaan suci. Makanya ini pelajaran dari kita, impian memangkat ke majelis ilmu, ngaji, mereka dianjurkan untuk ambil wudhu terlebih dahulu. Kenapa? Karena ilmu itu cahayanya Allah. Nah, cahaya Allah ini gampang masuk ke orang sesok cek. Maka wudhu ini adalah salah satu pintu kita untuk menuju kesucian. Nah, Imam Malik bin Anas dengan kitab Al-Muwatta Ibnu Maliknya ini membuat seorang pemuda yang sangat alim tinggal di Mekah, karena Imam Malik mereka tinggal di Madinah, ingin ngaji ke Imam Malik, ingin ngaji langsung kepada mu'alifnya. Karena kitab Muwatta ini begitu terkenal, menjelang nambah kan kisah di YouTube. Jadi saya terkenal mereka kitab biasa. Nah, kitab Muwatta ini sangat terkenal sampai ada seorang pemuda yang ingin belajar kitab Muwatta Ibnu Malik yang tinggalnya di Makkah. Nama pemudanya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, apa bedanya Imam Syafi'i sareng dan gula sareng panjenengan? Imam Syafi'i mereka sebelum mangkat ke Imam Malik terus ngaji Muwatta Ibnu Malik, mereka apalagi kader. Jadi kitab Muwatta Ibnu Malik yang isinya 1000 hadis lebih, lengkap dengan semua riwayatnya, Imam Syafi'i ini hafal sebelum ketemu Imam Malik. Nah, santri cuma semangka yang ada dulu tekan oleh ketemu kiai, apa pun tak enak. Nolok kajian tekan ketemu kane kelompain Nabi Sulaiman bisa kelompain dengan pun setong dengan. Nah, Imam Syafi'i belum mangkap hafal kader. Nah, sehingga ketika ngaji dengan Imam Malik, Imam Syafi'i ini berada dalam kedudukan yang istimewa karena kealimannya. Nah, maka Imam Syafi'i ini ketika dia menjadi seorang ulama, beliau menjadi ulama pertama yang mendapatkan ilham dari Allah
menciptakan satu cabang ilmu yang sangat utama di dalam ajaran agama Islam, sangat penting. Nama ilmunya usul fikih. Jadi usul fikih itu yang diajarkan bahwa hukum itu ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ginekai Imam Syafi'i yang mengkategorikan. Nah, kitabnya yang pertama kali, nama kitabnya adalah kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ngaji ke Imam Maliki. Gurunya banyak, salah satunya Imam Maliki. Nah, Imam Syafi'i mereka ambil murid. Murid ini punya hafalan yang sangat kuat. Jadi kalau Imam Syafi'i hafalannya kuat, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Nah, muridnya ini ketika usia 15 tahun, dalam riwayat diterangkan sudah hafal 700.000 hadis. Nama muridnya Ahmad bin Hambal. Jadi madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal ini berguru kepada Imam Syafi'i. Nah, Imam Ahmad bin Hambal adalah ulama yang pertama kali membukukan hadis dalam kitab yang dalam jumlah hadis yang sangat banyak. Nama kitabnya Al-Musnad. Umumnya kalau hadis itu dibukukan berdasarkan kategorinya: bab niat, bab toharoh, bab sholat, bab jenazah, umumnya kan begitu. Nah, Imam Ahmad bin Hambal mereka mengurutkan hadis bukan berdasarkan kategori bab-bab yang ingin dibahas, tapi diurutkan berdasarkan keutamaan para sahabat. Jadi hadis pertama yang dicantumkan itu semuanya yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena sahabat yang paling utama adalah sahabat Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, siapa yang paling utama? Umar bin Khattab. Maka hadis berikutnya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dan seterusnya. Nah, setelah Imam Ahmad bin Hambal menjadi ulama, maka selesailah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulai dari Hanafi sampai Hambali, ini yang berbeda hanya ijtihad di dalam penafsiran Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berbeda akidahnya. Mereka saya wajib dipahami, karena jangan semakin mereka banyak umat Islam suka bertengkar urusan madhab, padahal yang jadi pertengkaran itu urusan ijtihad. Salah satu contoh yang berkaitan dengan ijtihad dan suka disalahpahami oleh sebagian besar umat Islam, contohnya NU sareng Muhammadiyah. NU mon subuh neka ngakui kunut, Muhammadiyah mon subuh tak ngakui kunut. Akhirnya keluarlah istilah kalau NU pakai kunut, kalau Muhammadiyah tidak pakai kunut. Ini pendapat yang keliru. Jadi pemahaman yang betul kalau NU mendawamkan, melazimkan setiap subuhnya pakai kunut. Kenapa? Karena dari 4 ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU ini paling banyak mengambil referensi dari Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i di antara 4 ulama madhab ini adalah satu-satunya imam madhab yang melazimkan bacaan kunut setiap subuh. Nah, sementara Muhammadiyah dia punya majelis namanya majelis tarjih. Dia akan mentarjih pendapat para ulama yang mana yang paling banyak dan paling kuat. Nah, 3 ulama yang lainnya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, ini tidak biasa menggunakan kunut setiap subuh. Bukan tidak pakai kunut, tapi tidak ingin menggunakan kunut. Jadi Muhammadiyah mereka beri sobung kunut, beda kunut, tetapi kunut ini dibaca pada kondisi-kondisi tertentu. Monden dulu sampai panjenengan kan kunut mereka baca benar bersobung. Namun Muhammadiyah mereka membeda kejadian, misalnya beda bencana alam, misalkan kondisi sedang tidak aman, misalkan beri corona mencekam. Nah, ini mereka menggunakan kunut. Jadi mereka contoh. Nah, ini saya ceritakan dulu di awal supaya panjenengan mereka memiliki pemahaman yang lebih detail yang berkaitan dengan ijtihad para ulama, sehingga tidak mudah menyalahkan kegiatan amalia orang lain. Jadi empian berbeda sesorung omong, empian tahlilan,
mereka fi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah tak ada tahlilan, mereka tak susah. Apa? Karena memang tidak ada kewajiban untuk seorang muslim menyelenggarakan tahlilan. Kemon empian NU tinggal di tengah masyarakat NU, coba ngakui tahlilan era sani sama ragam ya. Wah, apa nih kan lego Muhammadiyah. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, setelah eranya Imam Ahmad bin Hanbal, sebelum masuk ke ayat ini, sebelum tafsir ke ayat Harut dan Marut, ini wajib untuk disampaikan. Setelah eranya Imam Ahmad bin Hanbal, maka muncul ulama di luar Imam Madhab, namanya Imam Muhaddisin. Imam hadis yang paling besar di muka bumi ini namanya adalah Imam Pasera. Ulama hadis yang paling hebat di muka bumi ini dari zaman Rasulullah sampai semakin mereka Imam Pasera. Imam Bukhari dengan kitabnya Sahih Bukhari. Sedaja ulama mereka sepakat kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling utama setelah Al-Quran di dalam ajaran agama Islam. Jadi Al-Quran mereka kitab yang paling utama setelah Al-Quran, di bawahnya Al-Quran ini adalah Sahih Bukhari. Karena apapun madhabnya, pasti rujukan hadisnya yang tidak akan terjadi pertentangan maupun perdebatan itu biasanya berasal dari kitab Sahih Bukhari. Nah, Imam Bukhari mereka adalah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari ini punya keistimewaan sejak usia 4 tahun, ngedin sekali langsung enggak, langsung hafal. Jadi umpama empian baca Al-Quran, maca sekalian empian saya baca, Imam Bukhari ngedin, sorong ulangi, mereka langsung bisa, langsung tepat. Benih modal baca dulu. Empian baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir, ngedinaki sekalian Imam Bukhari, mereka langsung cekat, langsung hafal. Nah, ini karomahnya Imam Bukhari sejak usia 4 tahun, sehingga akhirnya beliau singkat cerita menjadi ulama yang menggunakan metodologi yang diciptakan oleh Imam Bukhari sendiri untuk menentukan hadis ini derajatnya sahih atau tidak. Sehingga semua hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari semuanya tidak diragukan kesahihannya. Namun terowongi bagaimana metodologinya, suatu saat kalau ada kesempatan akan dijelaskan, atau empian misalnya suatu waktu tetap mau sarung dan gula apanya secara khusus jelas lagi. Mau semakin jelas lagi, burung mereka ngaji tafsir karena metodologinya sangat panjang untuk menentukan kitab itu sahih atau tidak. Jadi mereka lancung sejarah ilmu di dalam ajaran agama Islam mereka panjang, mulai dari Rasulullah sampai ke Denggula sareng panjenengan, mereka melalui proses yang sangat panjang. Jadi mau coba semakin beda orang yang megawat, tak usah ngakui guru-guruan, tak usah kiai-kiaian, tidak usah pakai tawassul-tawassulan, langsung nyambung ke Allah dan Rasulnya. Nah mereka karena apa? Karena mereka orang pelengen mereka. Kalau tidak ada sambungannya, bagaimana bisa nyampe? Dari mana dan Buddha sareng ajunan bisa baca Al-Quran? Kan tentunya kan diajari oleh guru-guru kita, dan guru-guru kita ini asalnya kan dari para alim ulama yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Kan tidak mungkin dari Allah langsung ngajari dan Buddha sareng empihan, mereka akan ada prosesnya. Kita lanjutkan. Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan di dalam kitab Musnadnya, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Bukair, telah menceritakan kepada kami Zuhair ibnu Muhammad dari Musa ibnu Jubair, dari Nafi', dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah, para malaikat berkata, mereka pernah pembahasan ini dulu di ayat-ayat Al-Baqarah ayat ke-30 menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka malaikati inni ja'ilun fil ardi
khalifah. Jadi Allah menyampaikan kepada para malaikat ingin menciptakan khalifah, yaitu manusia yang namanya Nabi Adam. Maka para malaikat protes. Bagaimana protesnya malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi para malaikat ini protes, ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi orang-orang yang membuat kerusakan, may yufsidu fiha, orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi malaikat mereka mengkoni bahwa manusia mereka salah satu sifatnya suka membuat kerusakan di muka bumi. Tanaman bagus epoker kan seneka, akhirnya datang yang namanya banjir, longsor dan lain sebagainya. Tak usah kabungkaan, mereka kan Allah yang menciptakan. Betul yang Jepang bayi ebobe, empian beli sepeda motor kenal kota, oboe modif, ada kopeng atau lempengan. Karena memang hobinya manusia ya kan, tangannya ngelatek, mereka hobinya manusia. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, jadi berbuat kerusakan, wa yasfikut dima, dan menumpahkan darah. Jadi ciri sifatnya manusia yang dibaca oleh malaikat mereka dua. Pertama berbuat kerusakan, yang kedua senang menumpahkan darah. Karena urusan harta, rai pretan, rai kancah, rai orang tua. Coba Abos TV mereka akan sebut seorang anak membunuh orang tuanya karena masalah ekonomi, seorang saudara saling membunuh karena urusan harta warisan, seorang orang tua membunuh anaknya karena kondisi ekonomi yang susah. Mereka kan beda. Nah ini memang sifatnya manusia suka menumpahkan darah, dan malaikatnya kan oning. Nah sementara malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami selalu bertasbih kepada Engkau ya Allah dan senantiasa menyucikan Engkau. Maka Allah berfirman, apa firman Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Nah maksudnya malaikat itu gimana? Mereka kalau dari kalimat mereka kan seolah-olah malaikat mereka kan protes ke Allah. Ya Allah, apa aku menongsa? Jadi menongsa mereka mulai ciptaaki, deki aku kerusakan, tangan ngelatek, tak nyaman neng. Kalau tidak puas menumpahkan darah, rai siapa? Saya penting abona ontong orang lain ditumpahkan darahnya. Mate malah mate. Untuk apa menciptakan manusia? Sementara kita yang malaikat ini adalah makhluk yang taat, yang senantiasa menyucikan Engkau, senantiasa bertasbih kepada Engkau. Jadi simpelnya mereka, malaikat mereka matur ke Allah, wahai Allah, kami ini lebih taat kepadamu daripada Nabi Adam. Malaikat mereka lebih taat daripada Bani Adam. Mon malaikat kon sujud 700 tahun, ki sujud 700 tahun. Kon sujud 7.000 tahun, ki sujud 7.000 tahun. Mon yang sareng deguna kon sujud tak usah ditambih. 7 jam bae sujud. Jadi langsung bilangnya nggak kan dewa tahun. Nah maka Allah berfirman kepada para malaikat dengan mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah ini menantang para malaikat, datangkanlah 2 malaikat oleh kalian untuk aku turunkan ke bumi. Jadi Allah ini malaikat, kamu protes bahwa manusia itu sifatnya suka menumpahkan darah, manusia itu suka berbuat kerusakan, manusia itu suka berbuat maksiat, sementara kamu adalah makhluk yang taat. Nah kita buktikan kalau kamu diturunkan ke muka bumi, kira-kira kamu bisa taat atau tidak? Karena malaikat
dengan manusia ini ada bedanya. Kenapa bidana malaikat? Malaikat diberikan akal, malaikat diberikan pikiran, malaikat diberikan hati, tapi malaikat tidak diberikan nafsu. Sementara manusia ada akalnya, ada pikirannya, memiliki hati, tapi diberikan nafsu. Nah, sehingga seorang manusia kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, nafsunya hanya digunakan untuk sesuatu yang diizinkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang lebih mulia daripada malaikat. Jadi empian sama denggula pun bisa mengendalikan nafsu sesuai tuntunan Allah, maka denggula sama panjenengan mereka lebih mulja daripada malaikat, karena malaikat sobung nafsu, tadi nafsu. Tapi kalau kita mengumbar hawa nafsu kita, ada makhluk diberikan hati tapi tidak dikasih pikiran, punya perasaan tapi pikirannya tidak ada, dilengkapi nafsunya. Apa itu? Kabel kan tadi pikiran, yang ada hanya perasaan dan nafsu. Maka nampian mau ngabes di sampai mau begini mereka kan nangis. Nah, mereka di perasaan, tapi tadi pikiran. Nah, manusia lengkap, pikirannya ada, hatinya ada, perasaannya ada, nafsunya juga ada. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya tanpa menggunakan akal pikiran dan hatinya, di dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Sampai oning ada sampai biar sampai kancana eduli norok nangis. Dan sapi kalau disembelih teman-temannya itu nangis loh. Kambing temannya disembelih, kambing ikut bersedih. Makanya dalam ajaran Islam mau aku dan ahli kebun, mereka jangan menyembelih seekor hewan di hadapan hewan yang lainnya. Jadi impian mau aku dan dekik nyembelih embi, nah embi mereka beli, ada embi selainnya. Karena itu tidak berperi kambingan, tidak berperi kehewanan. Kenapa? Karena mereka punya perasaan. Mereka embi, mereka sampai. Tapi coba bayangkan manusia dengan mudahnya menumpahkan darah seseorang, mengorbankan nyawa seseorang tanpa ada rasa kesedihan sama sekali. Coba hapus TV mereka. Kan sampai semakin kita marah kasus Verdi Sambo. Tidak ada penyesalan, tidak ada wajah kesedihan. Padahal sampai kancanai paten molar mereka. Nemenoksa maten orang tidak ada penyesalannya. Maka ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu seperti binatang, bahkan lebih jelek daripada binatang. Nah, maka tantang sama Allah. Kalau kamu mengatakan manusia itu kerjaannya hanya menumpahkan darah, kerjaannya hanya berbuat kerusakan, sini panggil dua malaikat yang menurut kamu paling baik, saya turunkan ke dunia, tak kasih nafsu. Maka dipilihlah dua orang malaikat, namanya Harut dan Marut. Jadi Harut dan Marut mereka malaikat diutus berdasarkan kesepakatan seluruh malaikat yang ada di langit, supaya Harut dan Marut ini diturunkan ke dunia untuk diberi nafsu. Nah, untuk membuktikan bahwa kalau malaikat pun diberikan nafsu, kemudian dikasih ujian yang sama dengan ujian yang ditimpakan kepada manusia, belum tentu bisa lolos. Maka keduanya diturunkan ke bumi. Harut dan Marut mereka turun ke bumi, dikasih nafsu oleh Allah. Setelah diturunkan ke bumi dalam rupa bentuk dua orang laki-laki, diberikan nafsu oleh Allah, Allah menciptakan seorang wanita yang sangat cantik jelita, namanya Zahra. Jadi Zahra saya semakin ragu kita ini pola betul namanya Zahra. Jadi namanya itu Zahra.
cantik jelita. Bahkan menurut kitab yang lain yang saya pernah baca, ini diibaratkan seperti seorang wanita Persia. Nah, wanita Persia ini semakin mereka berada di daerah Iran. Nah, ras Arab salah satunya yang paling cantik itu umumnya dari daerah Iran, Persia. Jadi diciptakan bagi keduanya Zahra, yaitu seorang wanita yang paling cantik di masanya. Jadi pokok orang paling penting sealam dunia pada waktu itu Zahra mereka yang paling penting. Dan ada yang bisa mengalahkan kecantikannya Zahra. Ini didatangkan kepada Harut dan Marut, malaikat yang diturunkan ke bumi, dibentukkan, dijelmakan oleh Allah berupa laki-laki dan diberikan nafsu. Nah, ketika Zahra berjumpa dengan Harut dan Marut, seorang malaikat yang oleh Allah diubah menjadi laki-laki dan diberikan nafsu, tapi tidak dihilangkan ingatannya, jadi dia masih tahu kalau dirinya malaikat yang sedang ikut ujian dari Allah. Jadi ingin membuktikan bahwa malaikat ini bisa lulus gitu. Kalau saya ikut ujian Allah, saya jadi manusia, saya akan lulus. Maka keduanya ini Harut dan Marut meminta agar Zahra menyerahkan diri kepadanya. Maksudnya menyerahkan diri kepadanya mereka, Harut dan Marut mereka, terus Zahra mereka jadi bimina. Jadi meminta supaya Zahra ini menjadi istrinya. Maka Zahra menjawab, demi Allah, saya tidak akan mau menjadi istrimu kecuali kalian berdua mau mengucapkan kalimat-kalimat ini. Ternyata isi kalimatnya itu adalah kalimat-kalimat yang mengandung kemusyrikan. Jadi siapapun yang membaca kalimat tersebut, maka secara otomatis dia keluar dari Islam. Jadi Harut dan Marut, Zahra mengatakan, kalau kamu kepingin jadi suami saya, maka syaratnya baca kalimat ini. Begitu dilihat kalimatnya, ternyata kalimat musyrik. Maka apa yang terjadi? Kedua malaikat tidak mau mengikuti apa yang ditawarkan oleh Zahra. Kenapa? Karena malaikat ingatannya belum hilang. Dia sadar kalau dirinya malaikat. Jadi dia tidak mau untuk meninggalkan agama Allah. Tidak, demi Allah, kami tidak mau menyekutukan Allah dengan sesuatu pun untuk selama-lamanya. Ujian musyrik lolos, Harut dan Marut lewat, ujian keimanan lolos. Jadi umat Islam itu kalau ujian keluar agama, ujian kafir, itu ujian yang paling ringan sebenarnya. Jadi cuma semakin mereka mundur,nya orang sampai keluar dari Islam hanya perkara masalah ekonomi, mereka aneh. Karena kenapa? Karena ujian untuk keluar dari Islam dengan ujian ekonomi itu ujian yang sangat ringan. Nah, cuma senangnya mereka dengan misionaris ini kan banyak orang-orang yang keluar dari Islam dengan modal satu kardus mie instan. Kamu dari Islam pas keluar, maka mau ke tempat ibadah yang lainnya. Nah, maka ketika malaikat ini Harut dan Marut ini tidak mau menyebutkan Allah, Zahra mereka nyengke. Tidak lama kemudian Zahra ini datang lagi. Nah, Harut dan Marut karena sudah berupa laki-laki dan diberikan nafsu oleh Allah, maka dia tentu tetap ada ketertarikan, ada keinginan memperistri Zahra. Maka Zahra mengeluarkan syarat yang kedua. Syarat yang pertama adalah epakon musyrik, mandek Harut dan Marut. Syarat yang kedua, Zahra neka gendong seorang bayi. Jadi ini neka apa gendong gitu, maduanya. Jadi Zahra neka ngebel ini, pas ngocak Zahra neka. Bukan mentor cecila kena kok ini apa teken. Ujian musyrik lolos. Ujian berikutnya epakon maten emi. Jadi artinya melakukan dosa besar, karena setelah musyrik salah satu dosa besar adalah dosa membunuh.
tanda Harut dan Marut. Kenapa? Karena Pakun Engah kalau Harut dan Marut ini adalah malaikat. Dirinya ini malaikat yang sedang diuji. Maka Zahra ini keboleh. Setelah berjalan beberapa waktu, tidak lama kemudian Zahra ini datang lagi dengan ngemben Eni, bayi tadi itu. Kemudian tangan kanannya membawa satu tempat, satu wadah, isinya neka khomer. Khomer ini artinya minuman keras. Nah, Zahra pas makan, buat mentawajah dilakenan kok, tahu satu sekon, tahu sama kayak ini neka, berarti cukup nginom khomer neka. Nah, nginom khomer neka, minum minuman keras neka, kok anda jadi bingung apa? Maka meker Harut dan Marut. Kalau musyrik kan dosa besar. Mon mateen raja dosana. Mon kun ngenom kan kembang dosa kan. Digel pon tak napa. Mulai nih kan. Digel pon tak napa. Akhirnya diminum. Nah, nama orang tak pernah. Mereka bikin saya nom di kompor. Nama orang tak pernah minum minuman keras, minum sekalian langsung mabuk. Jadi Harut dan Marut ini sudah dirupakan dosa, maka dia punya sifat manusia, makanya dia punya keinginan untuk menikah. Nah, ketika minum dia mabuk nih kan. Nah, ketika mabuk apa yang terjadi? Ketika mabuk dalam keadaan tidak sadar, di dalam kitab Ibnu Qasim diterangkan keduanya neka berzina dengan Zahra. Jadi Harut dan Marut dalam keadaan mabuk neka apolong tedung sareng Zahra. Berarti dosa pertama, dosa zina, dosa yang besar dalam ajaran Islam dilanggar oleh Harut dan Marut. Nah, setelah berzina wah ini kan sudah dosa yang besar ya. Ini tidak boleh sampai ada orang tahu, jejak harus dihilangkan. Maka dalam keadaan setengah mabuk, Zahra sing yang di Eni mereka PTN saling Harut dan Marut. Jadi Zahra khomernya diminum, berzina dengan Zahra, bayinya dalam keadaan mabuk. Nah, ketika keduanya sadar, maksudnya pengaruh mabuknya, Zahra ini berkata kepada keduanya, demi Allah, tiada sesuatu pun yang pada mulanya kamu berdua menolak kepadaku, tidak mau melakukannya. Di saat kamu berdua mabuk, kamu sudah melakukan semuanya. Nah, akhirnya kedua malaikat itu disuruh memilih antara azab di dunia atau azab di akhirat. Maka keduanya memilih azab di dunia. Mereka gampang mereka yang lebih jelas, lebih paham, karena mulai gelek satu seperti lagi. Jadi ketika Allah menyampaikan bahwa Allah ini akan menciptakan manusia, malaikat kan protes, tidak setuju kalau Allah menciptakan manusia, bahkan ecale manusia mereka apa aku menausa. Jadi menausa mereka kerjaannya berbuat kerusakan, kerjaannya menumpahkan darah. Sementara kita yang malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah, merasa bahwa malaikat lebih baik daripada manusia. Nah, mereka pelajaran apa? Iya, mereka cuma melawan orang. Biasanya orang mau seneng manglo orang, jadi mereka tuju inti. Mereka harus dan mau mereka tuju inti mereka manglo menosa. Akhirnya dia melakukan perbuatan yang awalnya dia hinakan manusia tersebut. Nah, akhirnya diturunkan ke muka bumi oleh Allah. Allah minta malaikat 2 orang saja yang ingin ikut ujiannya Allah diturunkan ke muka bumi, dibentuk rupanya sebagai seorang manusia laki-laki, diberikan nafsu sebagaimana layaknya manusia, turun ke muka bumi, didatangkan wanita yang paling cantik pada zamannya, namanya Zahra. Karena sudah berupa manusia, maka ada keinginan seperti seorang manusia. Akhirnya Harut dan Marut ini ingin menikahi Zahra. Nah, Zahra
menolak apa yang diinginkan oleh Harut dan Marut dengan syarat pertama harus musyrik dulu. Etakon kafir ada, Harut dan Marut anda kecuali kafir. Nomor 2, etakon materi ini Harut dan Marut tidak mau. Kenapa? Karena abad kan malaikat kan oni mereka elarang sareng Allah. Nah kemudian yang ketiga, etakon minum khamr. Nah ketika ditawarkan minum khamr, kalah nekaeno karena dianggap dosa yang sepele yang ringan. Begitu minum mabuk dalam keadaan tidak sadar, pas apolong tedung sareng zahro, akhirnya berzina. Nah dalam keadaan tidak sadar, enikna epaten. Begitu sadar Zahro mengatakan, kelak bertaubat belum minum khamr. Semua yang aku suruh kau tolak, tidak mau mengerjakan. Tapi ketika sudah minum khamr, semua yang tadi kamu tolak kamu kerjakan semua. Apa makna dari cerita ini? Jek sampai empian sarung dan gula mereka hendak mengerjakan dosa walaupun itu dosa yang sangat kecil. Karena dosa yang kecil itu adalah pintu kita untuk melakukan dosa yang lebih besar. Contoh dosa yang paling sepele, kenapa dosa paling sepele? Hijau, lecek, ngecok salah mereka. Lecek kan sepele lecek kan. Paling gampang, ngecok butuh usaha, lecek tak butuh usaha. Lecek kan dosa yang paling sepele. Tapi orang dengan lecek berani bohong, ketika dia melakukan satu kebohongan, dia akan menciptakan kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Jadi umpama lecek, nah supaya leceknya ini tidak terbongkar, maka ada lecek anyar supaya lecek saya pertama tidak terbongkar. Nah ketika lecek pertama tidak terbongkar karena lecek yang kedua, yang namanya orang bohong kan takut terbongkar. Lecek saya anyar boleh. Terus sampai akhirnya jadi ahli lecek. Perlo lecek karena kebiasaan. Nah ini kalau diteruskan terus menerus lama-lama hatinya mati. Kalau sudah hatinya mati akan terbiasa berbuat dosa. Jadi maknanya jangan suka menyepelekan dosa. Bila nomor setong je seneng manglo orang. Karena orang mau seneng manglo orang begi ekologi tibi dikel pon tetangga ada remah atau pon tahu sangat norok. Cuma semakin kamu lama le motor anyar boleh. Saya nanti tibi mang biasa emok. Kondisi melarat dengan nikah le motor anyar boleh. Karena mikirin majul pajak, monbana rosak meleannya kan uang pesen. Sering beli pesen akibi pangan bulan yang membiang. Mereka manglok. Nah nomor 2, jangan menyepelekan dosa yang kecil. Karena dosa yang kecil kita biasakan untuk mengerjakan, maka lama-lama kita akan terbiasa dengan dosa yang besar. Nah kemudian yang ketiga, setelah malaikat ini melakukan pelanggaran karena dia seorang manusia, malaikat yang dijelmakan sebagai seorang manusia, maka dia harus menerima hukuman. Kan orang kalau melanggar harus ada hukuman. Orang kalau berbuat kebaikan ada pahala. Maka disuruh milih Harut dan Marut ini. Kamu mau dikasih azab dunia atau azab akhirat? Mau dihukum di dunia atau dihukum di akhirat? Apa jawaban Harut dan Marut? Saya lebih memilih dihukum di dunia. Kenapa? Karena Harut dan Marut kan malaikat, kan orning, ngabes surga, ngabes neraka. Kalau diberikan hukuman di akhirat, mereka hukuman najem, tak rela urusan. Tapi kalau hukuman di dunia, ini kan waktunya singkat saja. Nah, apa makna dari cerita ini? Kita hidup di dunia ini, umpama etak kira-kira jadi orang yang seneng aku saja, tapi partai. Ditakdirkan jadi orang yang melarat aku saja, tapi
Jadi orang ini kan sangat belengan mon. Nah enggak gak motor gitu, Innova apa mobil gitu, kan bodoh orang awal le motor boleh, boleh motor Innova, karena belengan mekeren maju, pajak, mon sepion rosak larang mereka, bodoh berat sekoni keluar pesel boleh, bodoh beli motor aki bermasalah beli aki hanya 1 juta lebih mereka. Mereka yang pekeren, padahal kan tidak perlu dipikirkan. Kenapa? Karena benih motor aki mereka tidak perlu memikirkan harta yang bukan punyanya sendiri. Nah urusan dunia ini urusannya Allah. Ketika dendule sarang yang mereka takdiraki odi, Allah itu sudah menentukan misi kita. Jadi yang semakin etarengi ordi, mereka ibadah miskinan. Mon por sobu miskinan mate. Mon ki ordi pasti ada miskinnya. Jadi tidak usah mikirkan urusan miskin. Makanya kalau Nabi Yakub di dalam Al-Quran, ketika beliau akan wafat, anak-anaknya dikumpulkan, yang ditanyakan apa? Mata budu namin ba'di. Kok mon mate cong, bo ingin bahas apa? Mono yang semangkin kan yang polong anak kos engkau mate jong boleh mengakan apa? Beri buat timba apa boleh mengakan apa? Padahal urusan harta, urusan makan sudah dijamin oleh Allah. Setiap orang hidup pasti dijamin makannya, dijamin hartanya. Yang tidak dijamin itu matinya. Tunggulah saran panjenengannya kata dijamin. Tidak dijamin oleh Allah matinya mereka bagus sekali subur. Yang menentukan mati mereka bagus napa subur tidak gula sarang panjenengan tibi. Maka ayo jangan sampai tertipu dengan urusan-urusan masalah duniawi. Menampian terus sadar sabun beda orang sokong omor mereka hadir ikuti dari proses memandikan jenazahnya sampai dikafani, sampai dimakamkan, sampai dipendem. Sampai dipendem, saya nama mereka total pas saya jujur. Mereka habis. Nah, apa boleh pas keterangan saya mati orang soki habis. Karena gue sesoki-soki nama orang mati, baik motor, sabar, Roma, tanpa nyonok. Yang masuk ke dalam kuburan hanya orangnya saja. Nah terus apa yang mau dijadikan permasalahan di dunia ini kalau mati tidak dibawa masuk alam kubur? Pas rogi yang sampai musuhan masalah dunia, rogi soker sampai soker urusan masalah dunia, tretan sama tretan tak nyapa, anak sama orang tua tak nyapa, tetangga soker hanya perkara urusan dunia. Daripada mati, daripada tak nyambi dunia. Maka ini pelajaran dari Harut dan Marut, melakukan perbuatan dosa, minta dihukum mau dunia atau akhirat, memilih hukuman dunia. Jadi umpama yang takdir semakin melarat, mereka pola melarat dan gula sarang impian mereka adalah caranya Allah supaya deki akhirat dan gula sarang keajunan mereka ekosoki sarang Allah. Sabut saya kenangan makan. Umpama impian sarang dan gula semakin takdir akisoki, maka kekayaan ini digunakan untuk kepentingan di jalan Allah. Karena harta yang digunakan untuk di jalan Allah itulah yang akan menolong kita. Contoh paling gampang, almarhum bini gula di toko, di mobil, mate tak norok. Toko narakun, mobil narakun, orang nggak mendem. Tapi sodakohnya untuk pembangunan pesantren, sodakohnya untuk pembangunan musola, sodakohnya untuk pembangunan taman pendidikan Al-Quran, itu yang nolong sekarang. Karena ada ayatnya, laula akhbartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Kalau seandainya Allah memberikan kesempatan kepada aku, jadi mereka mayit ceritanya, mayit masuk ke dalam kubur pas ngocak,
laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, umpama abdi naneka ebi kesempatan odi boleh sakit bae tau satu kabit 2 detik 5 detik tau sampai jam-jaman, maka apa kata mayit mereka, bukan akan mengerjakan sholat, bukan akan mengerjakan ibadah haji, bukan baca Al-Quran, tapi fa'asodako, aku akan bersedekah. Nah, di dalam kitab-kitab tafsir diterangkan orang mempon mate masuk ke alam kubur, maka pahala yang pertama kali datang ditampakkan kepada mayit ini adalah pahala sodako. Jadi orang ahli sodako mereka biasa namun matenya gempai kuburannya ke mengerti kuburannya copek dan mereka. Jadi orang yang sodako itu matinya gampang, matinya tenang, dan dia gembira karena pahala sodakohnya dilimpahkan. Jadi termasuk yang saya cerai ya. Ikan materi copek kuburannya karena cerai. Pak sodako. Jadi yang menolong kita bukan gelang yang dipakai, bukan kendaraan yang dinaiki, bukan rumah yang ditinggali, tapi apa yang kita sedekahkan untuk kepentingan Allah. Ampian sodako ke masjid, ampian mate masjid tak tahu mate. Maka orang koleksi aku jadi masjid, pahalanya mengalir koleksi sedekah. Nyompeng waktu sampai ngaji kilo pahala. Tahu sahabat pondok, tahu sahabat masjid, beda jembatan rosak, ampian nyompeng. Maka ketika jembatan itu digunakan oleh orang lain, dilewati jalan di atasnya, setiap ada orang yang memanfaatkan jembatan itu, pahalanya mengalir. Mereka, jadi ini pelajaran dari Harut dan Marut. Mudah-mudahan kita ini tergolong orang-orang yang satu, tidak suka manglo orang lain, tak senang nyalek. Saya nomor 2, jangan meremehkan dosa-dosa yang kecil. Dan yang nomor 3, bersabarlah dengan apa yang kita dapatkan di dunia, karena ini semua kun sekejap tak abid yang panjang mereka kehidupan di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang taat, orang-orang yang sholih, dan insya Allah di kajian yang berikutnya kita akan mungkin saya akan mengangkat 2-3 riwayat lain yang berkaitan dengan Harut dan Marut. Mungkin itu saja, kita lanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan barokah sholawat kepada Rasulullah, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, semua hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi صلوا عليه
berikanlah kepada kami istiqomah di dalam ketaatan, istiqomah di dalam ibadah kami, istiqomah di dalam menjaga akidah kami. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan penyakit baik dirinya maupun keluarganya. Berikanlah kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang terbaik. Jadikan setiap sakit yang diderita menjadi penyebab terhapusnya segala dosa dan diangkat derajat di sisimu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak dan berkah kepada siapapun yang hadir pada malam hari ini, ya Allah. Mudahkanlah segala urusan rezeki kami. Siapapun yang pada malam hari ini yang diuji dengan ujian hutang dan hutang piutang, lunaskanlah seluruh hutang-hutang kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang barokah, rezeki yang bisa menyelamatkan kami baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, baik dosa yang kecil maupun yang besar, dosa yang kecil maupun yang besar, dosa yang sengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami sadar bahwa waktu demi waktu yang kami lalui pada hakikatnya mendekatkan diri kami kepada jadwal kematian kami masing-masing. Maka ketika sampai ajal menjemput diri kami, wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik, dalam waktu yang terbaik, dalam kondisi yang terbaik, dalam keadaan kami berwudu, dalam keadaan kami sholat, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan melakukan amal sholih. Jadikanlah wafat kami kalimat yang terakhir keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang pernah melakukan dosa-dosa besar di masa lalu, pernah syirik, pernah berzina, pernah mencuri, pernah melakukan dosa-dosa yang kau murkai, maka melalui majelis-Mu yang mulia ini, ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Jadikanlah siapapun yang hadir pada malam hari ini keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih tanpa dosa. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Jika seandainya ada yang hadir pada malam hari ini orang tuanya masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hatinya, wafatkan kedua orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang orang tuanya sudah wafat, sedang mengalami siksa kubur di alam kuburnya, ampunilah segala dosa dan kesalahannya, ya Allah. Angkat siksa kuburnya, ya Allah. Jadikanlah kuburan kedua orang tua kami, kuburan para ahli kubur kami, menjadi raudhah min riyadhil jinan. Kumpulkanlah seluruh ahli kubur kami bersama kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkanlah keluarga kami di dalam surga-Mu, ya Allah. Kumpulkanlah ahli kubur kami di dalam surga-Mu, ya Allah. Kumpulkanlah kami kelak bersama orang-orang yang kami cintai di dalam surga-Mu, ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan pasangan hidup yang jauh dari-Mu, malas ibadah kepada-Mu, tidak mau sholat, tidak mau ibadah, tidak mau mengerjakan apa yang Kau perintahkan, senang bermaksiat kepada-Mu, istri yang durhaka kepada suaminya, suami yang zalim kepada istrinya, maka melalui majelis-Mu yang mulia ini, ya Allah, berikanlah hidayah kepada seluruh pasangan hidup kami. Lembutkanlah hati kami dan tambahkan hati kami dalam menghadapi buruknya akhlak pasangan hidup kami, ya Allah. Ya Allah, siapapun yang diuji dengan anak-anak yang durhaka, anak yang berani kepada kedua orang tuanya, anak yang lisannya senang menyakiti hati kedua orang tuanya, anak yang tingkah lakunya senang menyakiti hati kedua orang tuanya, maka melalui majelis-Mu yang mulia ini, ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak-anak kami. Jadikanlah seluruh anak dan keturunan kami anak-anak yang sholih dan sholihah, anak yang bisa mengantarkan dan menyelamatkan kami baik di dunia maupun di akhirat, anak yang bisa mengantarkan kami menuju surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, angkat segala kesulitan hidup kami, berikanlah jalan keluar dari setiap kesulitan yang kami hadapi. Selamatkanlah kami dari segala macam musibah dan malapetaka, selamatkan kami dari segala macam bencana. Ya Allah, kami hanya memohon kepada-Mu, kami hanya berdoa kepada-Mu, maka kabulkanlah seluruh doa dan permohonan kami. Jangan Kau buat setiap doa dan permohonan kami Kau sia-siakan.
karena kami yakin bahwa setiap doa yang kami panjatkan pasti akan Engkau kabulkan. Kami hanya memohon kepadamu. Kami yakin bahwa tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan darimu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jannibna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya, untuk pengajian 2 minggu yang akan datang akan menunggu informasi berikutnya. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat dunia akhirat, diberikan kesempatan untuk berjumpa kajian 2 minggu yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.